Pak? Dari ininya, Arduino-nya dulu tuh lah kok Proteusnya bin. Arduino-nya nggak tahu saya. Ini Pak, Programnya, ya. Programnya kayak apa Arduino-nya? ini Pak, sudah Nggak di-share kelihatan. screen. Ini saya buat share Proteus. Sebentar. Oke. Untuk codingan dari program yang nanti akan dibuat seperti ini, Pak. Const input sama dengan A0, lalu bawahnya lagi LED 1 sama dengan 3, LED 2 sama dengan 4, Anggotanya LED... kayak ditulis nih di sini. Anggotanya ada tulisannya nggak? Oh ya, sini lupa, Pak. Sebentar. Mohon izin konfirmasi juga, Pak, untuk Ali Ubaidillah itu ternyata sudah keluar studi dari UNES, Pak. Jadi di sini anggotanya... Oh, Ali Ubaidillah udah keluar ya? Iya, Pak. Kemarin untuk diskusi pengerjaan dia konfirmasi ke saya seperti itu, Pak. Oh. Tapi kok presensinya kok sempat kuliah dia ya kayaknya ya? Kurang paham itu, Pak. Paham ya ada. NIM-nya ditulis NIM-nya berapa itu? Oh iya, Pak. Sebentar. NIM 66 ya? Iya, Pak. 5301427. Dengan 67, oke. Iya, Pak. Nah, di sini untuk outputnya di sini ada LED 1, 2, 3, serta untuk pengaturan nanti ketika di potensiometernya itu ketika lebih dari 200, maka LED 1 yang high, LED 2 dan 3 low. Lalu ketika nilainya lebih dari 400, LED 1 dan 3 low, yang high itu LED 2. Lalu bawahnya lagi, ketika nilainya lebih dari 600, maka LED 1 dan 2 yang low, LED 3-nya yang high, Pak. Lalu akan saya sketch compile. Lalu akan saya masuk ke Proteus. Mohon maaf sebelumnya Bapak, share screen Proteusnya apakah sudah terlihat? Belum, masih Arduino-nya. Oke, sebentar. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya. Nah, di sini ini rangkaiannya, lalu di sini saya masukkan filenya. Oke. Lalu akan saya run. Nah, ketika di nilai resistansi variabel 0 sampai 39%, di sini menghasilkan output yang menyala yaitu LED 1 atau LED merah. Lalu ketika saya di sini saya kasih nilai 50, maka yang akan menyala LED 2 atau LED kuning. Lalu ketika nilainya saya kasih 85%, maka LED yang menyala LED 3, Pak, LED green. Seperti itu, Pak. Udah ya? Iya, Pak. Ya. Sudah, Pak. Terus temennya yang satu, yang NIM 67, hadir nggak nih? Hadir, Pak. Untuk
rekan saya atas nama Rizky Abdul Malik hadir dengan NIM Ya, tak undang kok 5301426. suarane rak metu. Mana Rizky mana? Rizky mana? Nggak ada nih, tak anggap nggak hadir. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Mariska. Sekarang, Saya izin stop share ya Pak. oh ya, stop share. Terima Mana kasih. Rizky mana? Jangan ngechat tok. Nek audiomu rusak ya wajahmu tampilkan mana kameramu. Jangan cuma masang foto terus tinggal ke WC. Pelecehan. Kalau audio rusak itu wajah tampil toh. Baru ngechat. Enggak ya enggak bisa. Dimbarke saya ngeladrah. Etikanya makin kacau. Lanjut kelompok berikutnya silahkan. Saya Izin Pak, masuk, Pak Aan. Ya, silahkan Rahmania Danti. Sebelumnya izin konfirmasi ya Pak, untuk kelompok saya itu kan 3 orang. Dan Ya. satunya Rahmadi itu udah keluar dari UNES dan dia masuk di UGM Bapak. Oh gitu ya. Izin share screen ya Bapak. Ya, share screen silahkan. Sebaiknya itu nek enggak presentasi minimal ya timnya itu ditampilkan wajahnya sehingga kelihatan. Ini Arvandu dengan Rahmania dan Tinovita Bapak. 53 dengan 55 ya. Iya Bapak. baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang dari sketsan yang sudah kemarin kita buat, yaitu di sini diberikan integer analog pin A3, serta di sini ada void setup-nya, pin mode LED pin output, pin mode LED pin 2 output, dan pin 3 output. Di sini void loop-nya kita berikan delay 100 hingga if sensor value-nya pada port HG-nya itu diberikan kondisi 166 pada LED pin pertama itu bersifat high, LED pin 2 low, sehingga yang if sensor value-nya pada kondisi 788 LED pin-nya bersifat low, LED pin 2 low, dan LED pin 3 high. Dan if sensor value di sini saya beri 998, sehingga konfigurasi LED pin pada digital board-nya itu low, high, dan low. Oke, sebelum ini kita compile dulu untuk memastikan atau ada error apa enggak. Ya, di sini setelah dikompil ternyata sudah aman, tidak ada kendala. Sekarang kita ke rangkaian Proteus-nya. Nah, untuk rangkaian Proteusnya sendiri, saya memberikan di sini port HG dan di sini Arduino Uno yang ber-IC Atmega 328P-PU. Nah, di sini juga di port HG ini diberikan resistansi sebesar 25K. Nah, oke, kita coba kondisi port HG saat 100%. Saat 100% itu yang menyala, D4 nyala, D1-nya redup, D2-nya redup, D3 itu nyala. Tapi ini kadang redup nyala, redup nyala.
Lalu kita kondisi potensiometer saat 97%. Yang terjadi adalah D4-nya redup, D1-nya nyala, D2-nya redup, D3-nya nyala. Oke, kita kondisi 76%. Oh ya, saat 76% itu D4-nya redup, D1-nya redup, hingga D2-nya ini menyala dan D3-nya tetap menyala. Ya, pada kondisi 0% ini, kita coba kondisi paling akhir yang terjadi adalah kondisi 0% ini dua-duanya akan menyala. Antara LED 0, LED D3 mati nyala, dan LED 3 tetap nyala. Begitu. Oke. Sudah tadi, toh? Sudah, Bapak? Oke. Udah Bapak. Oh ya, untuk siapa Mariska tadi, Mbak Mariska itu filenya dikirim di grup chat ya. Jadi filenya ada dua toh, yang Proteus sama yang Arduino-nya. Jadikan satu di RAR atau di zip, taruh di chat ya, ditulisi kelompok atau apa, bebas lah, enggak apa-apa. Yang penting di programnya kan sudah ada identitas anggotanya. Yang sudah maju kalau mau off kamera nggak apa-apa. Saya cuma mengkritisi yang dipanggil nggak ada alasannya mic-nya rusak tapi wajahnya nggak tampil. Yang presentasi silahkan kameranya di-on-kan lebih bagus. Kalau di absen dipanggil kameranya rusak, cuma ngechat tok, wajahnya nggak itu kan ya nggak pantas. Berarti memang niatnya nggak baik. Itu ya, jadi minimal mic-nya rusak ya wajahnya kelihatan sambil ngechat. Itu jangan kok ngechat tapi wajahnya nggak ditampilkan, video off. Gitu aja. Ini juga kelompoknya Mbak Rahmania dengan Arvando juga sama, dikirim di chat ya. Ini file Proteus sama file Arduino-nya dijadikan satu folder, di RAR, kirim di chat. Chatnya Zoom saja. Nanti temannya biar pada download, yang mau belajar juga bisa saling berbagi. Baik. Oke, ya. Baik Bapak. Terima kasih, Bapak. Ini ya Bapak. Oke, stop screen. Lanjut. Silahkan kelompok Masuk, berikut. Pak. Bapak. Izin masuk, Pak. Ya, langsung aja. Si Sopo Angelo Adam tadi ya. Oh iya, Pak. Ya, Izin share screen ya, Pak. ya, timnya Angelo saja yang kameranya on, lainnya kalau mau off nggak apa-apa, hemat kuota, hemat apa namanya, ini juga apa, baterai. Tapi kalau mau on ya nggak apa-apa. Arduino-nya sudah kelihatan, Pak. Arduino-nya sudah kelihatan. Kelompoknya ini 60, 61, 62. 60 ada nggak ini? Erian mana? Mana Erian Bayu? Hadir, Pak. Kalau pas presentasi timnya ditampilkan ya wajahnya. Erian Bayu, terus saya siapa nanti? Jangan dianu dulu. 61 Riko, mana Riko? Hadir, Pak. 61 Riko sama Riko, mana Riko, sorry. Oh ini ada, oke, wajahnya kelihatan, kamera on, nggak usah ngomong pun saya tahu. Angelo Adam, oke. Ya, Erian Bayu, kalau nggak jawab minimal kameranya di on kan. Hadir, Pak. Nah ya, oke, silahkan dihargai temannya yang presentasi. Oke, lanjut silahkan presentasinya. Ya. Di sini saya integer J atau green dengan pin 1. Kemudian LED kuning saya tentukan di pin kedua, LED red saya tentukan di pin 3.
Kemudian pin A3 sama dengan A3 yaitu pin potentiometer dan sensor value-nya yaitu 0. Untuk void setup, pin mode green, yellow, red saya jadikan output dan pin A3 saya jadikan input. Kemudian void loop sensor value analog read pin A3 di mana nanti akan membaca nilai dari potensio. Kemudian sensor value map sensor value 0.1023 0.100 yang dimana nilai sensor value dari potensio itu 0 sampai 1023 yang saya ubah menjadi 0 sampai 100. Kemudian jika nilai potensio lebih besar dari 67, maka LED merah akan menyala. Kemudian jika nilai potensio kurang dari 67, antara 34 sampai 65, maka LED kuning akan menyala. Kemudian, jika nilai potensio lebih kecil dari 34, maka LED hijau akan menyala. Kemudian kita klik verify atau compile. Nah, tidak ada error. Sedikit info, misalnya teman-teman cuma ada sketch view sama global variable ini, nanti ke file, reference, habis itu yang compilation ini dicentang, biar tahu letak .file nya itu di mana. Kemudian kita ke Proteus. Nah, di sini kita klik kanan edit property, kemudian ke file hex-nya. Kita oke, kita play. Nah, di sini nilai potensio 0% sampai 33%, LED hijau akan menyala. Dan 34 sampai 65, LED kuning akan menyala. Kemudian LED potensio 67% sampai 100%, LED merah akan menyala. Sekian, Mbak. Ya. Oke. Oke, cukup. Sudah lengkap timnya. Ya. Tinggal filenya nanti di-share di chat. Baik, Pak. Oke, lanjut kelompok berikutnya siapa? Desti mau maju? Iya, Bapak. Izin Oke, share screen, Desti Bapak. silahkan. Apakah sudah terlihat, Bapak? Oke, sudah. Lagi ya timnya mana? Diangkat ke atas ya. NIM Iya, Bapak. 46 dengan 45 ya ini ya. 46 Bapak. Desti. Hah? Iya, Bapak. 46 Hanif Desti ya. Iya, Bapak. 45 Hanif mana? Hanif? Yang ada 45. Sebenarnya 3, Bapak, anggotanya sama Nanang, tapi Mas Nanangnya itu tidak bisa dihubungi, Bapak. Enggak apa-apa. Cuma ada 2 ini yang penting toh. Yang saya catat ini aja. Hanifnya mana? Hanifnya on kamera atau bersuara? Enggak ada, sendirian Desti. Oke, NIM 46 sendirian. Jalan langsung. Baik, Bapak, langsung saja. Di sini digunakan header liquid crystal .h, di mana fungsinya itu untuk menampilkan output nilai ADC, Bapak. Jadi rangkaian yang saya buat ini implementasi ADC pada Arduino. Jadi di rangkaiannya nanti itu Arduino itu dihubungkan dengan LCD atau liquid crystal itu tadi dengan dihubungkan dengan Arduino pada pin nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian untuk input analognya itu saya menggunakan pin A0 dengan output ADC dan volt. Kemudian untuk programnya itu sendiri ADC-nya itu mengacu pada pembacaan analognya. Kemudian voltnya juga sama mengacu pada pembacaan nilai analognya.
Langsung saja saya akan compile. Baik, ini bisa dilihat bahwa hasilnya itu untuk programnya sudah tidak ada rangkaian Proteusnya. Di sini dilihat bahwa hasil dari konversinya itu bernilai 768 pada kondisi potensiometer 75%. Nah, jadi perhitungannya itu nilai dari potensiometer dikalikan dengan 2 pangkat 10 karena ini merupakan 10 bit, Bapak. Di scroll ke bawah itu programnya coba. Belum habis. Baik, Bapak. Ya. Seperti itu, Bapak. Oke, ya lanjut. Saya izin stop share screen ya, Bapak. Ya. Sebelumnya izin masuk Bapak. Apakah suara saya terdengar Pak? Oh, terdengar. Ini Pak, sebelumnya tadi mohon maaf karena nggak bisa on mic dan juga malah off cam gitu Pak. Sekali lagi saya mohon maaf Pak. Ya, lanjut Desti, mana? Proteusnya mana Desti? Mana tadi? Halo, gimana? Berhenti di jalan, Mbak? Oke, dilanjut kelompok lainnya dulu mungkin ya. Ada kelompok lainnya? Silakan langsung buka kamera, on kamera. Ini kayaknya ada masalah. Silakan kelompok selanjutnya. Tidak ada yang jadi kelompok selanjutnya.
baru 4 kelompok. Mestinya ada sekitar Izin 6. saya sprint, Pak. Oh ya, silakan. Apakah sudah terlihat Arduino saya? Ya, sudah. Taruh atas dulu ya. 56, 57, 58. Novita mana? On kamera. Destatri mana? On kamera. Hadir, Pak. Ardian oke. Desta oke. Novita mana? 56, 57, 58. Saya mulai, Pak. Bentar. Masih satu anggotanya yang kurang ini identitasnya. Novita mana? On kamera bisa? Nggak bisa. Yang bisa cuma 57, 58. Oke, lanjut. Ini kelompok kami membuat program ADC yang nantinya memiliki output lampunya bisa nyala, bisa mati secara bergantian. Di sini kami menggunakan liquid kristal 12C dengan memasukkannya sensor pin-nya saya bikin di A0, LED pin-nya dibikin ke 4 dan sensor value-nya nilai 0. Yang utama pin modenya dibikin LED pin sesuai output dan serial bikin sebagai kode yang wajib. Kemudian di sini untuk codingan yang pertama saya LCD-nya dibuat clear terlebih dahulu, kemudian memasukkan nilai analog yang nantinya bisa ditampilkan sesuai dengan potensial. Dan di sini terdapat delay yang digunakan untuk lampu yang akan nanti hidup dan mati otomatis. Sorry, Saya lanjutkan Oke, ke ya, Proteus ya, lanjut. Pak. Ya, Proteus. Di sini Proteusnya saya Rada zoom dikit bisa enggak? oh ya. Terlalu jauh. Nah, kanan dikit. Ya, dah, hup. Kurang kanan dikit. Betul tadi. Kanan dikit. Oh, kanan. Ini kebalikannya apa ya? Wah, udah. Sini kita masukkan program hex-nya. Kemudian setelah kita play bisa terlihat ya, nilai analognya 512 dan LED-nya itu LCD-nya ketutupan tuh. Virtual terminalnya turunin dikit. Biar nggak nutupi LCD. LCD-nya nggak tampil tapi. Ya. Jika ini dirubah maka nilai analog juga berubah. LCD-nya nggak tampil tapi kenapa ya? Mungkin di codingannya. Nah iya masih ada yang error nih. Ya oke, terus lanjut ya. Ini nilai analognya jika dinaikkan maka akan berubah sesuai. Lampunya mati ya. Hidup. Nyala. Terus. Sini lampunya mas. Nyala terus ya. Ya nyala terus jika. Dan jika di tengah nanti bergantian. Bergantian antara nilai berapa sampai berapa tadi? Ini tergantung waktu Pak, bukan dihitung dari nganunya, dari nilai analognya. Ya, nilai berapa sampai berapa tadi? Nek kedip. Nilai 512. Kalau nyala? Kalau nyala nilai 666 Pak. Terus matinya kapan?
Mati terus ada nggak? Enggak ada, Pak. Ini Nggak ada. memang dibikin buat pergantian. Oh ya udah. Ya udah. Oke. Novita Izin on stop share ya, kamera Pak. sudah? Jadi Pak. Oh, Izin stop start, Pak. ya. Stop share dulu. Oke. Jadi kalau ada temennya presentasi itu timnya itu ya on kamera, jangan tidur. Apa meneh bersuara dipanggil nggak ada. Oke, lanjut kelompok berikutnya. Silakan langsung open kamera on. Udah habis belum ya? Ini baru 1, 2, 4, 5, baru 5 tim. Mestinya paling enggak masih ada 1 tim lagi, tapi ini 18. Silakan. Untuk file penugasannya dikirim ketika kami udah bikin ADC-nya apa kirim dalam bentuk ini aja, Pak? Ya, kirim ini aja sebisanya. Baik, Pak. Terima kasih. Nggak usah nunggu-nunggu. Nanti proyeknya lain lagi. Habis ini ada proyek lagi. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ini yang sudah mengumpulkan kelompoknya Ardian. Ya, oke, tak download dulu. Kelompoknya Ardian, Arfian, Angelo Adam, Mariska, 3, 4, baru 4 ya, baru 4 yang ngumpulin. Ya, tidak apa-apa. Silakan. Satu kelompok lagi mestinya ya, 20 anggotanya tadi 21 atau 22. Silakan. Satu kelompok lagi. Izin masuk, Pak. Ya. Untuk kelompok saya belum ngerjain, Pak. Belum ya. Oke, udah. Sekarang saya ini dulu berikan materi tentang PWM. Nah, saya carikan file tutorialnya dulu. Izin bertanya, Bapak. Ya, apa? Tanya apa? Untuk pengumpulannya, kalau terjadi gimana, Pak? Dan presentasinya? Ya, dikumpulin di chat aja, di chat. Di room chat Zoom ini aja. Sebisanya aja. Sejadinya hari ini. Nanti kalau nunggu lagi ya ketumpuan tugas berikutnya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Nah. Nah. Baik, materi kita hari ini adalah PWM. Nanti ini juga ada tugasnya lagi, sehingga Anda sebaiknya juga siapkan sekarang. Tugasnya sama rule-nya, boleh dibuat dengan AVR, boleh dibuat dengan menggunakan Arduino. Ini saya share, kamera saya off-kan dulu biar tidak makan resource. Saya share. Screen aja ya biar kelihatan, malah enak screen. Screen.
Ini udah kelihatan halaman YouTube-nya kelihatan? Lihat Sudah. Pak. Kelihatan. Oke. Ini ada di linknya Elena, kalau tidak ada dicari di YouTube aja di Tatiantoro, nanti ada PWM. Ini Anda perhatikan dulu, ini ada 3 kerjaan. Jadi kombinasi antara ADC dan PWM. Anda perhatikan, nanti silahkan dicermati, nanti dijadikan project atau lab yang kedua. Kan baru 1 lab ADC. Nanti lab kedua mengenai PWM ini. Tapi PWM itu nggak berdiri sendiri di sini, ada ADC-nya juga. Silahkan dicermati. Selamat bertemu lagi pada materi selanjutnya, yaitu mengenai ADC. Jadi di sini kita mau membuat rangkaian ADC yang berbasis pada nilai ADC-nya itu akan dipakai untuk menentukan terang dan redupnya sebuah rangkaian. Jadi kalau kita mau buat sebuah rangkaian di mana rangkaiannya itu adalah rangkaian 3 buah LED yang masing-masing akan menyala berdasarkan nilai ADC-nya. Jadi contohnya pada rangkaian ini LED-nya merah, kuning, hijau. LED merah itu akan menyala pada saat nilai ADC-nya di bawah 350. LED kuning akan menyala saat nilai ADC-nya antara 350 sampai 700. LED hijau akan menyala kalau nilai ADC-nya di atas 700. Ini saya letakkan di pin 3, 5, dan 7. Sedangkan inputnya potensiometer saya masukkan di input analog 3. Nah, programnya kira-kira seperti ini. Jadi inputnya A3, sensor value-nya itu nilai awalnya 0. Di sini kemudian LED pertama itu pin 3, LED kedua pin 5, LED ketiga pin hijau. Ini semuanya sebagai output. Kemudian di sini nanti sensor value-nya itu akan masuk di sebagai analog pin, sebagai input A3. Ini kemudian ini nilainya kalau antara 0 sampai 350 yang nyala pin LED pin 1. LED pin 2 menyala kalau di antara 351 dan di bawah 700. Selain itu yang menyala adalah LED pin 3. Mudah sekali pemrogramannya. Ini kita compile langsung. Oke, kemudian kita masukkan di Arduino. Udah. Kita cari ini. Nah, kita oke. Sekarang kita jalankan. Kita jalankan. Nah, nilainya 717. Yang menyala adalah LED hijau. Ini perhatikan LED hijau yang menyala, nilai ADC-nya 717. Potensionya ini saya kecilkan nanti. Di bawah 700 mestinya nanti LED kuning yang nyala. Kita buktikan. Nah, begitu nilainya 676, yang menyala adalah LED kuning. Kita turunkan lagi di bawah 350. Nah, begitu nilainya 297, yang menyala adalah LED yang merah. Kan? Jadi kelihatan bahwa fungsi dari ADC itu bisa dipakai untuk mengontrol sebuah alat. Misalnya kalau suhunya sudah dingin, mungkin kipas yang menyala cukup yang kecil. Misalnya yang merah nih, kalau suhunya makin panas itu dia menyalakan kipas yang lebih besar, misalnya yang kuning. Kalau panas sekali kita nyalakan kipas yang paling besar, mungkin diwakili oleh LED hijau. Ini kira-kira aplikasi kontrol menggunakan microcontroller.
Jadi atau menggunakan Arduino bisa dipakai untuk hal-hal seperti itu. Kita lanjutkan sekarang ke kontrol berikutnya, yaitu dipakai untuk namanya PWM atau Pulse Width Modulation. Nah, kita lihat di sini PWM itu kira-kira untuk apa? Nah, dipakai untuk mengendalikan tingkat atau kualitas dari sebuah daya. Jadi kalau misalnya tegangan 12 volt, nanti kita buat persentasenya itu antara 50 atau 50 on 50 off, maka kan berarti tegangannya hanya separuhnya atau dayanya hanya separuhnya gitu. Kalau kita mau ngambil dia hanya 75%, ya berarti on off-nya itu perbandingannya 75 dan 10%, sehingga di situ 25%. Sehingga di situ dipakai untuk mengendalikan rangkaian dengan daya yang terkendali. Kita contohkan programnya kira-kira misalnya saja seperti berikut ini. Misalnya saja nih analog A3 ini sebagai sensor nih kira-kira. Sensor di mana nanti dia akan menentukan nilai PWM. Nah, PWM-nya berapa? Sehingga output value-nya akan mengikuti nilai pin anolnya ini. Nah, nanti di sini dikatakan bahwa sensor value itu sebagai analog in pin nih A3. Output value-nya mengikuti nilai sensor value. Nih, kira-kira begitu ya. Nah, ini sensor value-nya ada di pin A0. Kita nggak usah ini, kita ikuti saja kira-kira seperti apa. Nah, nanti kita lihat. Ini kita compile dulu. Setelah kita compile, kita perhatikan tidak ada errornya. Ini kalau kita tidak ada error, kemudian kita download di Arduino. Sekarang kita jalankan. Untuk apa? Untuk menyalakan LED ini. LED yang ada di pin 3. Nanti dia menyalanya antara redup dan terang. Nih misalnya nilai PWM-nya 30, dia ya hanya on 30, off-nya 70%-nya. Nih kira-kira begitu. Sedangkan kalau kita naikkan lagi, maaf, ini nilainya outputnya kan antara 0 sampai 255, berarti kalau 30 itu ya hanya kira-kira 10%-nya. Kita lihat aja, kita naikkan lagi. Nah, ini makin on off-nya makin seimbang. Kita taruh misalnya di 50% on off-nya. Nah, kita naikkan lagi. Nilainya mentok sampai 255. Nah, 255 dia akan nyala terus nih, karena dia nyala 100% on terus. Jadi nilai PWM itu begitu. Jadi kalau dia nyalanya 100%, ya dia on terus. Kalau kita turunkan satu level, berarti ini dia akan turun. Terus kita turunkan lagi misalnya, terus sampai mati ini 0%. Ini mestinya turun ya, kok nggak bisa ya. Nih kira-kira begitu. Ini kayaknya terminal ininya kacau nih. Nah, terus kita naikkan terus. Nah, dia terus akan nyala kalau 100%. Terus kita turunkan lagi, turun. Nah, ini di virtual terminalnya terbaca ini.
Itu kira-kira dari penjelasan PWM. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Oke, itu ya penjelasan dari PWM secara praktek itu seperti itu kira-kira. Nanti Anda kalau ada yang lupa, Anda bisa buka di YouTube. Tapi saya mau memberikan sedikit penjelasan. Jadi PWM itu apa toh? Jadi PWM itu kira-kira misalnya konsepnya kira-kira gini. Kalau ini misalnya sebuah lampu gitu ya. Kalau ADC tadi kan nyeting on off saja. Nah, kalau di sini itu enggak, PWM itu bisa pengukurannya dari pelan atau dari kenceng ke terang, dari redup terang sekali gitu ya. Ini misalnya ini blok PWM. Itu kira-kira begitu. Jadi bisa diatur tingkat ininya, tingkat kecerahannya, kira-kira begitu. Jadi dari redup, rada terang begitu. Dipakai untuk apa tuh Pak ini? Dipakai contohnya selain lampu ya, dipakai untuk motor DC. Kalau misalnya saja ini ada lane follower kan kakinya biasanya 3. Rodanya di kanan dan di kiri. Yang di tengah biasanya pakai Rexona biasa. Nah, kalau dia mau belok ke kanan misalnya, lemnya belok ke kanan, maka roda yang kanan ini berputar lebih lambat dari roda yang kiri. Nih, kirinya harus cepat. Nah, membedakannya pakai apa? Pakai PWM. Makanya ini dicepetin maksimal, mungkin yang kanan di nolkan sehingga hampir-hampir nggak berputar. Nanti belok ke kanan. Gitu. Nah, sebaliknya kalau mau belok ke kiri, roda yang kanan yang cepat, roda yang kiri yang pelan. Ya, kira-kira begini. Ini yang cepat, ini yang kanan. Kalau lintasannya belok ke kiri, maka yang kanan yang cepat. Ini contoh-contoh aplikasi PWM. Itu sehingga nanti bisa Anda boleh menggunakan contoh-contoh itu. Misalnya ada 2 motor, nanti diatur belok kanan. Kalau belok kanan roda yang kiri lebih kencang, PWM-nya berapa. Seperti itu. Nah, nanti bisa disusun proyeknya. Ini satu kelompok lagi ya, kelompoknya Desti tadi yang belum selesai Proteusnya. Kira-kira begitu cara menggunakan. Nah, ini nanti minggu depan sama. Begini juga cara bekerjanya, yaitu Anda presentasi, nanti produknya ditaruh di ini. Jadi lab. Nanti kita punya nilai yang banyak, nilai kerjasama, nilai praktek, ya toh. Terus ada harian. Kalau banyak kan bisa dihitung harian. Nanti yang paling bagus kita jadikan nilai UTS dan UAS gitu kira-kira. Jadi kalau ada 5 atau 6 lab nanti kita kombinasi seperti itu. Untuk mengurangi atau memperbaiki nilai-nilai mungkin ada yang tidak baik. Saya kira begitu. Ada pertanyaan silahkan. Izin Kalau bertanya, tidak Bapak. ada ini, ya silahkan. Berarti tugasnya kelompok lagi ya Pak? Ya, sama pakai AVR boleh, pakai Arduino boleh, tetapi ujungnya Proteus. Nanti Proteusnya pakai motor, outputnya boleh, pakai lampu boleh, atau Anda punya lagi output yang lain boleh. Gitu. Silahkan. Pertanyaan lagi?
Baik, kalau tidak ada, saya akhiri. Nanti sampai ketemu minggu depan. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat bekerja. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.